Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Cynthia Purwandaningsih selaku dosen mata kuliah metode kuantitatif dan juga kepada teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas EKT 2 metode kuantitatif. Sebelum dimulainya video presentasi kali ini, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Aida Akila, yang kedua ada Atika, selanjutnya ada Vivi Andriani, ada Grisel Nabila Ardiningrum, ada Lisa Tiaji Nuraini, ada Nova Mulyaningsih, selanjutnya yaitu ada Nunung Rahmawati, ada Sunaria Nurpriningrat, ada saya Syifa Solihah, selanjutnya ada Wikal Muzbilitul Ifa, dan yang terakhir yaitu ada Yuli Asiska. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai soal nomor 3 yaitu pada persoalan primal. Untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Saudari Atika. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada Syifa Solihah. Untuk langkah pertama yaitu mengubah ke bentuk dual, di mana pada FT maksimasi Y optimal sama dengan 5Y1 ditambah 3Y2. Dan terdapat 7 kendala pembatas, yaitu pertama, Y1 ditambah 2Y2 kurang dari sama dengan 2. Yang kedua ada Y1 dikurang 2Y2 kurang dari sama dengan 3. Yang ketiga ada 2Y1 ditambah 3Y2 kurang dari sama dengan 5. Yang keempat, Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 2. Yang kelima, 3Y1 ditambah Y2 kurang dari sama dengan 3. Untuk Y1 lebih dari sama dengan 0 dan Y2 lebih dari sama dengan 0. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Yuli Asiska. Baik, terima kasih Atika. Selanjutnya menentukan titik-titik untuk grafik pada masing-masing pembatas. Berikut adalah hasilnya. Langkah ketiga yaitu menentukan area yang layak dengan mengidentifikasi titik-titik solusi yang memenuhi semua kendala. Di mana ini dilakukan dengan cara substitusi ke masing-masing pembatas di saat Y2 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan 0 dan didapatkan pada pembatas pertama memiliki titik 2,1, pada pembatas kedua memiliki titik 3,-3/2, pada pembatas 3 memiliki titik 5/2, 5/3, pada pembatas keempat memiliki titik 2,2, pada pembatas kelima memiliki titik 1,3, di mana pada pembatas 1 sampai 5 dengan tanda kurang dari sama dengan, dan pada pembatas ke-6 dan pembatas ke-7 memiliki titik 0,0 dengan tanda besar dari sama dengan. Selanjutnya akan dibahas oleh Sunaria. Oke, terima kasih Yuli. Di sini saya akan membahas langkah keempat, yaitu membuat grafik dan menentukan solution area setelah kita menentukan garisnya. Pada pembatas 1, 2, 3, dan 4, 5, dengan tanda kurang dari sama dengan yang berarti arah arsirana masuk ke dalam yang ditandai dengan tanda panah berwarna biru. Lalu pada pembatas 6 dan 7 yaitu dengan tanda lebih besar dari sama dengan yang berarti arah arsirana mengarah keluar yang ditandai dengan panah berwarna hijau. Dari pembahasan tadi didapatkan arsiran berwarna merah, di mana itu merupakan solution area yang terdapat 4 titik, yaitu titik A, B, C, dan D. Oke, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Vivi Andriani. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Sunaria. Langkah kelima yaitu menentukan titik optimal pada daerah solusi. Titik A yaitu perpotongan pembatas 6 dan pembatas 7, sehingga titik koordinat titik A yaitu 0,0. Titik B yaitu perpotongan antara pembatas 5 dan pembatas 6. Dapatkan koordinat titik D yaitu 1,0. Pada titik C, perpotongan antara pembatas 5 dan pembatas 1, sehingga didapatkan koordinat titik C yaitu 45,6/10. Dan yang terakhir yaitu pada titik D, perpotongan antara pembatas 1 dan pembatas 7, sehingga didapatkan titik D yaitu 0,1.
Langkah selanjutnya akan dibahas oleh Grisel. Terima kasih Vivi. Di sini saya akan membahas tentang langkah ke-6, yaitu setelah menentukan titik pada daerah solusi, lalu dimasukkan ke persamaan Y optimal, yaitu 5Y1 plus 3Y2, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Pada titik A nilainya 0, pada titik B bernilai 5, pada titik C nilainya 5,8, dan terakhir pada titik D nilainya 3. Nilai terbesar terletak pada titik C dengan nilai 5,8, di mana ini merupakan nilai optimal. Berarti solusi optimal ini berada pada perpotongan antara pembatas 5 dan pembatas 1, yang menghasilkan Y1 sama dengan 4/5, Y2 sama dengan 6/10, dan Y optimal sama dengan 5,8. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa. Oke, terima kasih Grisel. Di sini saya akan menyelesaikan pertanyaan B, yaitu menyelesaikan persoalan primal berdasarkan hasil akhir dari persoalan 2. Di mana pada hasil akhir tadi, solusi optimal berada pada perpotongan antara pembatas 5 dan pembatas 1, yang menghasilkan Y1 sama dengan 4/5 dan Y2 sama dengan 6/10. Lalu, kita harus substitusikan Y ke masing-masing pembatas, dan didapatkan pada pembatas 1 yaitu 2, sehingga X1 lebih dari 0. Pada pembatas 2 yaitu min 0,4 sehingga X2 sama dengan 0. Pada pembatas 3 yaitu 3,4 sehingga X3 sama dengan 0. Pada pembatas 4 yaitu 1,4 sehingga X4 sama dengan 0. Dan pada pembatas 5 yaitu 3 sehingga X5 lebih besar dari 0. Karena Y1 dan Y2 lebih besar dari 0, sehingga kita menggunakan persamaan pembatas 1 dan pembatas 5 untuk menentukan X1 dan X5. Persamaan yang kita gunakan yaitu X1 ditambah 3X5 sama dengan 5, dan 2X1 ditambah X5 sama dengan 3. Penyelesaian selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova Mulyaningsih. Baik, terima kasih Lisa. Nah, langkah kedua yaitu lakukan eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan nilai X1 dan X5 dengan persamaan X1 ditambah 3X5 sama dengan 5 dan 2X1 ditambah X5 sama dengan 3, dan didapatkan hasil X5 yaitu 7/5 dan X1 yaitu 4/5. Nah, langkah ketiga yaitu kita masukkan titik-titik tersebut ke dalam persamaan X optimal dan didapatkan hasil yaitu 5,8, sehingga X optimal yaitu 5,8, X1 yaitu 4/5, dan X5 yaitu 7/5. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-temanku sekalian yang sudah menjelaskan materinya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.